Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Only4 MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini aku bakalan bahas hashtag terbaru beberapa minggu ini, yaitu mending ZX. Nah, kalau dulu kan mending rakit PC, mending A, mending B. Nah, sekarang tuh mending ZX. Ya, aku tahu sih mending ZX karena ya di kelas 250 cc ya saat ini cuma ZX doang yang 4 silinder, terus dengan meraungin suara khas Muge-nya itu. Nah, tapi aku nggak bakalan bahas ZX pada video kali ini. Aku ingin bahas soal jumlah silinder pada mesin motor untuk kelas 250 cc. Dari motor apa aja yang ada di kelas ini, terus jumlah silindernya berapa, apalagi keuntungan dan kelebihannya lah untuk jumlah silinder, 1 silinder, 2 silinder, dan 4 silinder. Nah, di sini aku tidak bahas 3 silinder ya, karena yang aku tahu untuk kelas 250 cc belum ada yang 3 silinder. Yang aku tahu tuh baru MT-09, kalau nggak salah MT-09 yang baru pakai mesin 3 silinder. Nah, kalau ada referensi lain ya soal motor dengan 3 silinder, bisa tulis di kolom komentar. Seperti yang aku jelasin pada videoku sebelumnya, soal karakter mesin ya, selain dipengaruhi oleh overhead camshaftnya, kemudian bore and stroke-nya, jumlah silinder juga mempengaruhi karakter mesin, teman-teman. Nah, tapi pada pembahasan kali ini aku nggak bahas soal yang sifatnya teknis banget, enggak. Aku bakalan batasin pembahasan kali ini lebih ke ya torsi aja sih, torsi mesin dan powernya aja. Nah, kalau untuk masalah kencengan mana antara 1 silinder, 2 silinder, terus torsinya gedean mana, nah itu kembali lagi ke preferensi teman-teman sendiri ya. Karena gampangnya gini, untuk masalah kenceng enggaknya itu faktornya banyak. Bisa dari ridernya, bisa dari motor itu udah dia bobot, atau mungkin ya faktor-faktor lain sih, banyak banget untuk kenceng enggaknya suatu motor itu, banyak banget faktornya. Kalau kita ngomongin masalah torsi ya, torsi awal atau torsi di RPM menengah ke bawah, banyak banget data di internet yang bisa kalian cari untuk motor dengan jenis mesin yang 1 silinder dengan komposisi cc yang sama ya, itu torsinya jauh lebih gede, lebih menguntungkan untuk orang-orang yang pengen cari torsi di motornya. Ya, itu mungkin juga alasan KTM masih mempertahankan 1 silinder untuk berbagai jenis Muge-nya, termasuk 250 cc nya. Mereka masih pakai 1 silinder dibandingkan dengan pabrikan lain yang untuk saat ini 250 cc aja sudah ada yang 4 silinder. Tapi yang paling banyak kan untuk saat ini 250 cc mereka makanya 2 silinder kan. Nah, kenapa gitu? Kenapa dari KTM-nya masih mempertahankan 1 silinder ya? Karena kalau kita ngomongin secara teknis, ukuran diameter piston atau gede piston untuk cc yang sama, 1 silinder 250 cc itu diameter piston dan ukuran pistonnya jauh lebih gede dibanding 2 silinder atau enggak 4 silinder. Gampangnya kayak gini, misalkan untuk mesin 250 cc 1 silinder, berarti dalam 1 silindernya itu kapasitasnya udah 250, sedangkan untuk yang 250 cc 2 silinder itu satu pistonnya itu hanya berisi 125 cc. Karena dia ada 125 dikalikan 2 jadinya 250 cc. Nah, kalau yang 250 cc 4 silinder, kita bayangin aja ya, untuk 250 cc dibagi 4, jadinya satu pistonnya tuh hanya berisi 62,5 cc. Itu dalam satu pistonnya aja isinya cuma 62,5 cc. Itu secara data pabrikan ya, kalau kita ngomongin
standarnya, data pabrikannya kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin lebih baik mana antara 1 silinder, 2 silinder, atau 4 silinder, kembali lagi ke preferensi teman-teman sih. Teman-teman pengennya kayak gimana? Karena kita bisa nyari data di internet banyak banget hasil dyno antara mesin 251 silinder, 2 silinder, dan 4 silinder. Dari yang ku baca untuk data dyno mesin 1 silinder, misalkan apa ya, Ninja Mono gitu. Nah, untuk RPM menengah ke bawah itu torsinya udah naik tuh torsinya. Nah, tapi untuk RPM menengah ke atasnya itu torsinya udah turun, berbanding terbalik dengan motor yang 250 cc 4 silinder. Dari RPM menengah ke bawahnya memang torsinya nggak terlalu tinggi banget, tapi saat RPM menengah ke atasnya torsinya masih nanjak, masih naik, masih jadinya ya torsi puncaknya itu ada di RPM yang bisa dikatakan cukup tinggi. Nah, kalau untuk 250 cc 2 silindernya gimana? Ya kita bandingin aja, untuk 1 silinder dan 4 silinder, berarti 2 silinder itu ada di tengah-tengahnya. Sebenarnya untuk perhitungan matematikanya ada, cuman karena aku nggak ngerti, nggak akan aku bahas di video ini. Tapi kita berpikir secara logika aja ya. Kenapa mesin 250 cc 2 silinder dan 4 silinder untuk torsi di RPM menengah ke bawahnya nggak segede yang 1 silinder? Logikanya kayak gini aja. Untuk mesin dengan konfigurasi 2 silinder dan 4 silinder, otomatis jumlah klepnya bakalan lebih banyak dibanding yang 1 silinder. Itu untuk jumlah klepnya aja, belum lagi dengan jumlah silindernya itu sendiri. Sama untuk ring pistonnya kan pasti jauh lebih banyak kan dibanding yang 1 silinder. Dan kalau kita hitung nih panjang ring pistonnya, dari ring piston yang 1 silinder dan 2 silinder, otomatis yang 2 silinder dan 4 silinder jauh lebih panjang dibandingkan yang 1 silinder. Nah, karena penambahan komponen-komponen ini, yaitu klep, terus ring pistonnya yang lebih panjang, kalau dijumlahin, kalau misalnya kita ukur sendiri satu-satu ya jauh lebih panjang yang 1 silinder ya. Jadi ini penjumlahan antara piston 1, 2, dan 4-nya gitu. Itu kan bakalan lebih panjang tuh. Nah, karena banyak komponen di dalam mesinnya, otomatis untuk putaran menengah ke bawah, mesin itu bakalan kerja keras gitu loh. Kerjanya jauh lebih ekstra untuk memutarkan mesin karena putarannya belum cukup tinggi. Nah, sehingga torsi yang dipakai nih, yang dihasilin pas ledakan di RPM menengah ke bawah, itu banyak penghalangnya, jadi banyak kepake untuk muterin mesin. Jadi saat kita misalkan dyno nih mesin 2 silinder dan 4 silinder, itu torsinya nggak bakalan setinggi yang 1 silinder karena hambatan di dalam mesinnya udah banyak dibanding yang 1 silinder. Nah, logikanya kayak gitu gampangnya ya. Kalau untuk perhitungan matematikanya aku nggak ngerti karena rumus semua coy, mumet. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan emang yang 1 silinder penghalang di dalam mesinnya nggak banyak, terus kenapa di RPM menengah ke atas yang 1 silinder itu torsinya nggak setinggi yang 2 sama 4 silinder? Gampangnya kayak gini aja, kita berpikir logika aja ya, logika bego. Kalau misalkan satu kerjaan nih dikerjain sama 1 orang dibanding sama 2 orang sama 4 orang, ya otomatis kerjaan itu jauh lebih cepat dikerjain sama 2 orang atau 4 orang. Itu kalau kita baru ngomongin masalah jumlah silindernya aja, belum lagi soal konfigurasi derajatnya, atau dia itu inline atau cross plane, terus derajat apa sih namanya, pokoknya ada derajat-derajat gitu. Nah, itu bakal mempengaruhi dari karakter mesinnya juga. Dan gak hanya karakter mesinnya juga sih, lebih ke torsinya juga berpengaruh di tiap RPM-nya. Kemudian untuk top speed-nya juga ngaruh, powernya juga ngaruh, semuanya ngaruh kalau untuk jumlah silinder dari tiap mesin. Nah, kalau untuk penggunaan motor dengan 1 silinder, 2 silinder, dan 4 silinder ya,
Kalau aku pribadi untuk jalan perkotaan, apalagi jalan perkotaan yang kayak Jogja ya, yang sering ketemu macet, terus lampu merahnya deket-deket, aku lebih seneng pakai satu silinder. Ya kalau nggak dua silinder dah, termasuk cocok lah. Karena kenapa ya? Ya untuk RPM menengah ke bawahnya satu silinder ya udah otomatis udah ada torsinya di awal ya. Dan dua silinder juga ya RPM menengahnya juga udah lumayan berasa itu torsinya. Kalau untuk jalan perkotaan, kalau medan off-road ya masih termasuk sih, medan off-road juga masih aku lebih seneng mesin satu silinder kalau nggak dua silinder. Waduh, letak-letak nih bos, senggol dong. Tapi jujur aku seneng sih sama apa ya, motor atau mobil yang backfire kayak gitu, botak-botak itu aku seneng sih dengarnya. Oke, kita lanjut ya untuk bahas soal tadi. Untuk jalan perkotaan aku lebih prefer ke satu silinder kalau nggak dua silinder. Tapi kalau untuk 4 silinder gimana? Ya kalau misalkan kalian nggak keberatan, ya pakai aja, itu mah hak masing-masing orang ya. Orang punya selera masing-masing. Untuk jalan perkotaan kayak Jogja, pengennya 4 silinder, ya nggak apa-apa. Antara satu silinder, dua silinder, dan 4 silinder tuh ada plus minusnya masing-masing kok. Tergantung kitanya pengen nerimanya kayak gimana. Kalau kita pengennya yang 4 silinder, ya silahkan. Tapi mungkin untuk beberapa orang termasuk aku ya, untuk jalan perkotaan aku lebih seneng yang satu atau enggak dua silinder lah paling enggak gitu kalau pengen nyari suara ya. Nah kalau misalkan aku dikasih motor 4 silinder, entah itu 250 cc atau enggak 600 cc ya, aku mau atau enggak? Ya jelas mau banget, seriusan aku mau banget. Tapi dengan catatan aku mungkin bakalan pakai itu motor di trek, kalau enggak di jalan-jalan yang sepi ya, kayak jalan mana ya, kalau di Jogja itu kayak jalan Dendles tuh ya, itu enak banget tuh kalau untuk motor 4 silinder. Terus untuk di jalan, kalian, aku nggak tahu sih nama jalannya apa, yang jalan baru dekat pantai Gunung Kidul tuh, nah itu enak banget tuh. Tapi aku sangat tidak rekomend sih untuk ngebut di jalan itu karena anginnya kenceng banget. Oke, balik lagi untuk pembahasan tadi 4 silinder. Mungkin salah satu alasan banyak pabrikan ngeluarin mesin motor 4 silinder paling banyak itu di kelas 600 cc ke atas. Ya mungkin karena dengan cc yang gede itu bakalan torsinya bakalan lebih gede gitu. Torsinya di awal gede karena cc yang gede, terus juga di RPM menengah ke atasnya torsinya masih naik terus gitu. Nah kalau untuk ZX25 ya, atau ZX4RR yang sekarang baru launching, nggak ada yang salah dari ZX25 atau ZX4. Ya mungkin dari Kawasaki-nya pengen menjual experience 4 silinder gitu di motor-motor mereka. Dan mengingat juga untuk brand Kawasaki ya, brand Kawasaki Ninja itu di Indonesia ini cukup lama, dari dulu Ninja Karbu 2 silinder 250 cc, sedangkan pabrikan lain masih belum ada. Seingatku di kelas itu belum ada untuk pabrikan lain. Aku yakin banget kedepannya itu bakalan bermunculan lagi tuh motor 4 silinder 250 cc. Karena apa ya? Karena dengan harga segitu kita udah dapat experience 4 silinder, dan untuk kencengnya juga dapat. Terus kedepannya apakah motor bakalan nggak enak buat harian karena dia pakai 4 silinder? Jawabannya bisa juga iya, bisa juga enggak. Karena kenapa ya? Ya dengan gampangnya gini deh, kalau untuk harian ya kita pakai buat harian dengan cc yang sama, tenaganya juga ya cukup buat jalan kota-kota. 4 silinder 250 cc cukup buat harian loh ya, kita kalau ngomongin buat harian. Tapi konsumsi bahan bakarnya ya nggak bisa disamain antara 2 silinder sama 1 silinder, karena ibaratkan
empat orang yang kerja nih di dalam satu motor, otomatis buat biaya makan 4 orang itu jauh lebih ini, kita jauh lebih ekstra ngeluarin duit untuk bensinnya dibanding satu silinder kalau nggak 2 silinder. Nah terus untuk mobil-mobil yang pakai 4 silinder gimana dong? Gimana ya, gampangnya itu untuk mesin motor sama mesin mobil nggak bisa disamain ya, karena ya gampangnya gini deh. Untuk mesin satu silinder aja, satu silinder di motor 150 cc itu mesinnya bisa teriak sampai 10.000 rpm, kalau enggak 11.000 rpm lah ya, itu rentannya rata-rata segitu. Tapi kalau untuk mesin mobil kan nggak nyampe setinggi itu, jadi nggak bisa disamain untuk jumlah silinder di mobil dan motor. Nah kesimpulan di video kali ini, antara mesin satu silinder, 2 silinder, atau enggak 4 silinder untuk kelas 250 cc itu tergantung teman-teman pengennya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman nggak masalah nih dengan suara satu silinder tapi dapat torsi di RPM menengah, ya silahkan pilih. Banyak motor yang 250 cc satu silinder banyak, bisa milih Ninja Mono atau enggak CBR 250 yang lama itu kan masih satu silinder kan. Nah itu bisa pilih itu. Terus harganya juga lebih murah dibanding 2 sama 4 silinder. Nah tapi kalau misalnya teman-teman tuh pengennya tetap nih, aku pengennya 2 silinder, aku pengennya 4 silinder, ya nggak apa-apa, monggo beli aja. Kalau kalian punya duit ya silahkan beli aja, karena ya kan gampangnya kayak gini, seperti di video-videoku sebelumnya ya. Kalau kalian pengennya 4 silinder atau kalian pengennya 2 silinder, tapi karena apa ya, dengar omongan orang, mending satu silinder aja lebih enak dan segala macam, lebih irit, ya tetap aja kan nggak bakalan puas dengan apa yang kalian beli. Nah, jadi gampangnya kalau untuk milih kendaraan, apalagi kendaraan untuk harian dan termasuk hobi kayak aku ya mending belilah kendaraan yang sesuai dengan apa yang kalian pengen. Nanti bakalan kan nggak bakal nyesel dengan pilihan kalian. Ya gampangnya kayak gitu. Jadi belilah kendaraan, dalam tanda kutip aku garis bawahi lagi, kendaraan ini emang benar-benar kalian ini ya bakalan jadi kendaraan kesayangan kalian banget. Nah, belilah kendaraan sesuai dengan apa yang kalian pengen dan sesuai isi dompet masing-masing. Karena kalau misalkan kalian pengennya ZX 25 yang 4 silinder tapi kalian nggak mampu, ya mending nabung dulu, atau kalau nggak ngapain kek, cari kerja tambahan kek biar bisa kebeli gitu. Jangan dipaksain, karena kalau kalian maksain untuk beli sesuatu hal yang kalian pengen, ya belum tentu nanti, kemungkinan kalian bisa beli tapi untuk perawatannya nggak bisa. Nah kan eman-eman tuh motor. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika suka dengan video-videoku. Share juga ke teman-temannya, pacarnya, orang tuanya, atau siapapun lah yang mungkin menurut kalian membutuhkan informasi yang gak terlalu bermanfaat dari channelku ini. Nah, silahkan di-share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao teman-teman.